Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucap puji dan syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa hingga kita berada dalam ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi yang cerah ini kita akan membahas satu topik tentang disertasi premium Labuan Bajo. Jadi di sini saya akan meminta pendapat atau saran dari Bapak Ibu sekalian tentang topik yang saya sudah sampaikan. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menerima saran atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama lengkap saya Ditya Filipus Rupidara. Teman-teman bisa panggil saya Abi. Yang ingin saya sampaikan bahwa saya setuju dengan tema ataupun pembahasan yang kita bahas hari ini mengenai wisata super premium Labuan Bajo. Alasannya bahwa bukti nyata yang kita lihat sekarang bahwa banyak pembangunan ataupun banyak renovasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini di Labuan Bajo. Selain itu, data statistik mengatakan di tahun 2020 sebelum virus corona sebanyak 4.052.923 kunjungan wisatawan yang ada di Labuan Bajo. Oleh karena itu, bukan menjadi suatu persoalan atau pertanyaan bahwa Labuan Bajo dinyatakan sebagai wisata super premium. Sekian dari saya. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Bapak Kadif. Mungkin ada sanggahan dari Ibu Idris. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Yohana Sri Dinda Davina, biasa disapa Dinda. Di sini saya akan menyanggah apa yang disampaikan oleh Saudara Adit berkaitan dengan Labuan Bajo sebagai wisata super premium. Saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa Labuan Bajo dijadikan sebagai wisata super premium. Mengapa? Karena ini dapat mengganggu ruang hidup dan mata pencarian dari masyarakat setempat, baik di dalam maupun di luar kawasan, baik itu masyarakat biasa maupun pelaku wisata. Kata premium yaitu berarti berkualitas. Tentunya di sini bukan hanya objek wisata saja yang berkualitas, tentunya lingkungan sekitar yang ada di Labuan Bajo. Perkembangan itu bukan tanpa masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya kunjungan, ancaman terhadap lingkungan pun semakin tinggi. Beberapa kasus yang sering muncul antara lain masalah kerusakan terumbu karang, belum adanya ketersediaan jaringan di setiap destinasi, masalah sampah, dan sebagainya. Ini merupakan tantangan besar bagi masyarakat setempat, dan juga pelaku wisata. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dinda. Bagaimana dengan saran dari Bapak Adit? Saya ingin menjawab saran dari Ibu Dinda. Nah, di sini mengenai masalah-masalah yang akan timbul setelah Labuan Bajo dinyatakan sebagai wisata super premium. Ibu Dinda mengatakan bahwa yang pertama itu mengganggu aktivitas ataupun mengganggu kegiatan masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Di sini saya menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat itu tidak akan mengganggu, maksudnya tidak akan mengganggu karena adanya wisata ataupun masa tamu-tamu yang akan datang berkunjung ke Labuan Bajo. Justru dengan adanya pernyataan mengenai hal ini, semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun semakin banyak sektor-sektor pariwisata yang berkembang, sehingga masyarakat Labuan Bajo bisa memanfaatkan itu dengan mencari pekerjaan di tempat-tempat tersebut, sehingga tingkat pengangguran dan juga tingkat pengangguran yang ada di Labuan Bajo itu akan menurun. Itu masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua mengenai terumbu karang. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa kerusakan terumbu karang yang kita ketahui selama ini yaitu karena adanya wisatawan yang datang ke Labuan Bajo untuk melakukan diving ataupun menyelam. Nah, di sini perlu ada tindakan dari pihak sektor pariwisata yang bergelut di pekerjaan itu ataupun pemerintah pariwisata mengenai aturan-aturan untuk memperjelas kembali kegiatan ataupun yang dilakukan oleh diver selama mereka melakukan diving. Masalah yang ketiga mengenai jaringan sosial ataupun sinyal yang kurang ataupun minim, sehingga pada saat terjadi kecelakaan ataupun wisatawan ingin berkomunikasi dengan orang yang ada di area Labuan Bajo. Nah, saya ingin menjelaskan lagi bahwa dari dulu sudah ada yang namanya walkie-talkie. Mungkin dengan begitu dari dulu memang agak sulit untuk berkomunikasi menggunakan walkie-talkie tersebut. Nah, solusi dari sektor yang bergelut di bidang itu. Nah, nantinya akan ada jaringan sosial khusus yang akan terhubung dari kapal ke Labuan Bajo ataupun kota area sekitar Labuan Bajo, sehingga apapun kendala ataupun ada masalah yang terjadi saat melakukan perjalanan menggunakan kapal itu bisa langsung terhubung, sehingga masalah ataupun kecelakaan bisa diantisipasi sehingga tidak ada korban di dalam kecelakaan tersebut. Dan masalah yang terakhir mengenai masalah sampah yang ada di Labuan Bajo. Sampah yang ada di Labuan Bajo. Nah, kita sendiri sudah bisa melihat bagaimana tindakan dari pemerintah yang ada di Labuan Bajo. Yang pertama, setiap pagi kita melihat ada petugas-petugas yang sudah melakukan pekerjaan, yaitu menyapu semua sampah-sampah ataupun menyapu jalan raya yang ada di Labuan Bajo. Yang pertama. Yang kedua, sudah ada mobil yang beroperasi, mobil sampahnya sudah beroperasi 1 kali 24 jam di Labuan Bajo. Dan yang terakhir, di jalan raya Labuan Bajo, di kota Labuan Bajo itu, di samping kiri maupun kanan sudah ada tempat sampah, sehingga memudahkan wisatawan atau masyarakat dalam mengelola sampah atau membuang di mana tempat untuk membuang sampah, sehingga dari situ kita bisa lihat bahwa tindakan dari pemerintah untuk menerima atau memprioritaskan kota Labuan Bajo menjadi menjadi wisata super premium itu sudah dinyatakan atau ditetapkan. Terima kasih, itu saja sekian dari saya. Baik Bapak Adi, terima kasih atas sampaian ini. Bagaimana ini kan? Oke, mungkin dari Bu Elis juga mempunyai
pendapat atau sanggahan dari pernyataan Bapak Adi tadi. Pada kesempatan saya berikan kepada Ibu Elis. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Rene Distahus, bisa dipanggil Eldis. Saya akan menanggapi pernyataan dari Pak Adi tadi bahwa wisata super premium Labuan Bajo menurut saya belum dikatakan sebagai prioritas. Alasannya karena contoh nyata yang kita ketahui sekarang adanya pembabatan hutan Bowosie yang terletak di Desa Goram, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Pembabatan hutan Bowosie adalah kabar buruk bagi masyarakat Labuan Bajo karena lokasi penebangan hutan sangat dekat dengan lokasi mata air di hutan Bowosie. Apalagi saat ini pemerintah telah menggali fungsi lahan dengan seluas 400 hektar di hutan Bowosie. Hutan Bowosie adalah sumber mata air minum satu-satunya bagi masyarakat Kota Labuan Bajo. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa pembabatan hutan Bowosie akan memberi dampak bagi masyarakat Kota Labuan Bajo. Dan oleh karena itu, maka rakyat terancam mengalami kesulitan air bersih. Dengan demikian, sungai juga akan terancam kering sehingga pasokan air untuk lahan-lahan pertanian akan mengalami kekeringan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Elis. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Adi atau Ibu Nindi tentang pernyataan Ibu Elis. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rosliana Sahadi, biasa dipanggil Nindi. Di sini, saya akan memberikan sanggahan kepada Saudari Eldis mengenai pembabatan hutan Bowosie. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Labuan Bajo sumber pemasukan air bersih sangat minim. Menurut saya, pembabatan hutan Bowosie tidak terlalu memberikan dampak negatif kepada masyarakat Labuan Bajo karena pemerintah setempat telah memberikan solusi, yaitu dengan adanya pembuatan pembangunan pemasukan air dari danau sampai ke Labuan Bajo. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nindi. Bagaimana dengan Ibu Elis? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari Bu Nindi tadi. Seperti apa tindakan pemerintah untuk menerima bahwa Labuan Bajo itu dikatakan sebagai wisata super premium? Baik, terima kasih Bu Elis. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Elis. Berikut bukti-bukti nyata seperti yang kita lihat saat ini. Yang pertama, adanya renovasi pembangunan di Gua Batu Cermin, penanaman pohon di sekitar Jalan Raya Kota Labuan Bajo, renovasi pembangunan di Puncak Wairingin, pembuatan trotoar yang bagus sampai ke ujung dermaga Marina Labuan Bajo, pembangunan destinasi wisata di Pulau Rinca, pembangunan pemasukan air dari danau sampai Labuan Bajo, dan masih banyak lagi pembangunan lainnya yang belum sempat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pendapat dan sanggahan tadi. Menurut pendapat dan sanggahan Bapak Ibu sekalian, dapat saya simpulkan bahwa wisata super premium Labuan Bajo memang benar karena pernyataan ini sudah dikeluarkan oleh Bapak Jokowi selaku presiden kita. Selain itu, bukti dan fakta yang kita ketahui yaitu dengan adanya pembangunan dan renovasi di tempat wisata maupun area Labuan Bajo. Dan harapan saya Labuan Bajo ini supaya lebih indah lagi, lebih profesional lagi, mana saja cara atau usahanya kita, inilah kita semua untuk membuat Labuan Bajo ini lebih indah lagi. Bagaimana usahanya kita sebagai masyarakat Labuan Bajo supaya Labuan Bajo ini banyak wisatawan asing yang datang ke sini.
minat. Itu saja harapan dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu juga mempunyai harapan tentang Labuan Bajo ini. Oh iya, ada. Oke, baik Bapak Kadip. Harapan saya, semoga kunjungan yang ada di Labuan Bajo, khususnya wisatawan ini semakin meningkat sehingga pendapatan daerah yang ada di Labuan Bajo. Begitu pula pendapatan yang ada di Labuan Bajo semakin meningkat, dan juga ekonomi masyarakat pun semakin sejahtera. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Nah, sudah cukup lama kita duduk dalam ruangan ini. Mungkin waktunya kita untuk mengisikan perut atau bagaimana. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu telah menghadirkan dalam undangan atau rapat ini. Sekian dan terima kasih.